Spirit Wahidin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi gelombang bunyi, yang intinya adalah satu, untuk mengukur kecepatan perambatan gelombang bunyi di udara dapat digunakan tabung resonansi. Yang kedua, kecepatan perambatan bunyi di dalam zat padat dapat digunakan persamaan V sama dengan akar E per Rho. Yang ketiga, taraf intensitas sebuah sumber bunyi pada jarak tertentu dapat dirumuskan sebagai TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai materi gelombang cahaya, yang tujuannya adalah satu, untuk dapat menganalisis sifat-sifat cahaya. Dua, dapat menganalisis persamaan sifat pemantulan cahaya. Yang ketiga, dapat menganalisis sifat persamaan pembiasan cahaya. Kita masuk materi baru, yaitu gelombang cahaya. A. Pemantulan cahaya. Nah, pada pemantulan cahaya, berdasarkan permukaan tempat jatuhnya cahaya, pemantulannya terbagi menjadi dua jenis. Satu, pemantulan baur atau pemantulan difus. Yang kedua, pemantulan teratur. Pada pemantulan cahaya, hukumnya disebut dengan hukum pemantulan atau hukum Snellius, yang bunyinya adalah satu, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang I besarnya sama dengan sudut pantul R. Kita masuk yang pertama, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Sifat bayangan pada cermin datar yang terletak di depan adalah satu, maya, terletak di belakang cermin. Dua, tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya. Tiga, sama besar dengan bendanya atau perbesaran bayangannya sama dengan 1. Yang keempat, jarak bayangan terhadap cermin S aksen sama dengan jarak benda terhadap cermin S. Yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin sferis. Cermin sferis terbagi dua. Satu, cermin cekung. Dua, cermin cembung. Cermin cekung berdasarkan sifatnya adalah mengumpulkan sinar atau konvergen. Berdasarkan hukum pemantulan cahaya, maka cermin pada pemantulan cahaya yang mudah diingat adalah satu, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. 2. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. 3. Sinar datang melalui pusat kelengkungan P akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Nah, cermin cembung sifatnya menyebarkan sinar atau divergen. Seperti halnya pada cermin cekung, pada cermin cembung pun terdapat 3 sinar istimewa. Ketiga sinar tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut. Lihat pada layar. 1. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus atau F. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. 3. Sinar yang menuju titik pusat kelengkungan cermin P dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, untuk memudahkan penentuan letak dan sifat-sifat bayangan pada cermin cembung, digunakan penomoran seperti lihat pada layar. Pada cermin lengkung berlaku persamaan lihat pada layar.
1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Bayangan benda yang dibentuk oleh cermin lengkung dapat diperbesar atau diperkecil dari benda asalnya. Perbesaran linier M didefinisikan sebagai perbandingan antara tinggi bayangan H aksen dan tinggi benda H, atau perbandingan jarak bayangan S aksen dan jarak benda S. Secara matematis dapat dirumuskan menjadi M sama dengan H aksen per H sama dengan harga mutlak dari S aksen per S. Dengan S jarak benda ke cermin satuannya M. S aksen jarak bayangan ke cermin satuannya M. F jarak panjang fokus cermin satuannya M. Nah, yang B-nya adalah pembiasan cahaya. Untuk pembiasan cahaya yang pertama, pembiasan cahaya pada dua medium. Nah, hal tersebut sesuai dengan hukum dua pembiasan atau hukum 2 Snellius yang menyatakan bahwa sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar yang datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Setiap medium memiliki kemampuan membiaskan cahaya yang berbeda-beda, yang dapat dilihat dari indeks biasnya. Indeks bias ada dua macam, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak suatu medium didefinisikan sebagai perbandingan cepat rambat cahaya di udara hampa C terhadap cepat rambat cahaya di medium tersebut atau V. Secara matematis, indeks bias medium terhadap ruang hampa atau vakum dapat ditulis menjadi, lihat pada layar, N sama dengan C per V. Oleh karena C lebih besar dari V, maka akan diperoleh N lebih besar dari 1. Indeks bias relatif suatu medium merupakan perbandingan indeks bias medium tersebut terhadap medium yang lain. Maka secara matematis ditulis N21 sama dengan N2 per N1 atau N12 sama dengan N1 per N2 dengan N21 adalah indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. N12 adalah indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2. N1 indeks bias mutlak N1. N2 indeks bias mutlak medium 2. Nah, untuk seberkas sinar dari air indeks biasnya adalah N1 4/3, maka untuk menunjukkan indeks bias suatu medium yang diperoleh dari hasil sebuah percobaan, didapatlah persamaan N1 kali sin I sama dengan N2 kali sin R. Atau dengan persamaan lain, sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2. Lihat pada layar. Nah, di sini cahaya merupakan gelombang, sehingga kecepatan rambatnya memenuhi persamaan V sama dengan lambda kali F. Pada pembiasan cahaya dari satu medium ke medium lain, frekuensi cahaya tidak berubah. F1 sama dengan F2. Maka diperolehlah persamaan sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Yang kedua adalah pemantulan sempurna. Untuk sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, sebagian sinarnya akan dipantulkan dan sebagian akan dibiaskan menjauhi garis normal, sehingga sudut biasnya lebih besar daripada sudut datangnya.
Nah, jika sudut datang sinar terus-menerus diperbesar, suatu saat sudut bias akan mencapai harga maksimum, yaitu 90 derajat. Pada saat itu, sinar datang tepat akan dipantulkan sempurna atau tidak mungkin dibiaskan lagi. Sudut datang yang menyebabkan sinar tepat akan dipantulkan sempurna disebut sudut kritis atau IK. Jika sudut datang lebih besar daripada sudut kritis, akan terjadi pemantulan sempurna. Untuk lebih jelasnya, di sini sinar C dengan sudut datang I disebut sebagai sudut kritis atau IK. Ini gambarnya lihat pada layar. Nah, di sini karena sudut biasnya yaitu R2 membentuk sudut 90 derajat, sinar D mengalami pemantulan sempurna yaitu dengan sinar pantul D aksen. Persamaan sudut kritis dapat dihitung yaitu sin I per sin R sama dengan N2 per N1 atau sin IK per sin 90 derajat sama dengan N2 per N1 atau sin sudut IK atau sudut kritis sama dengan N2 per N1. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Hukum pemantulan disebut juga dengan hukum Snellius, yang bunyinya adalah 1. Sinar datang, sinar pantul, garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat.